Jadi gini Bapak Ibu sekalian, eh, semua orang tahu bahwasanya tidak perlu negara yang punya sumber daya. Karena sumber daya itu hanyalah sesuatu yang bersifat kayak apa ya. Jadi gini, eh, sumber daya itu cuma salah satu modal daripada sebuah negara. Banyak modal-modal yang lain. Ibarat kalau misalnya usaha itu yang menentukan bukan modalnya, bukan duit berapa yang kita punya. Tapi seringkali yang menentukan adalah pengelolaan daripada usaha itu sendiri. Nah kita bahas dulu yang pertama. Problematika di dalam sistem ekonomi kapitalis itu adalah ketika sistem ekonomi kapitalis ini dia tidak membatasi kepemilikan. Ini problemnya. Jadi ini belajar sistem ekonomi sekarang ya. Jadi sistem ekonomi itu, jadi gini, aku berusaha untuk menyederhanakan gini ya. Sistem ekonomi itu yang paling penting salah satunya adalah membahas apa yang boleh dimiliki sama apa yang nggak boleh dimiliki. Misal, ibu-ibu tahu komunis? Tahu, komunis artinya adalah komunal, artinya umum. Di dalam sistem komunis, seperti yang dulu pernah diterapkan misalnya di Soviet, misalnya sosialis komunis di Soviet ataupun di Cina. Tapi Cina nggak murni lagi komunis sebenarnya. Tapi intinya adalah di dalam sistem komunis mereka tidak boleh memiliki sesuatu. Jadi semuanya dimiliki oleh negara. Sehingga nanti negara yang bagi kepada orang. Kenapa sistem komunis ini muncul? Karena reaksi terhadap sistem kapitalis. Sistem kapitalis itu apa? Semua orang boleh memiliki apapun. Contoh di Indonesia, orang punya tambang boleh? Boleh. Orang punya jalan boleh? Boleh. Orang punya pulau boleh? Orang beli sungai boleh? Boleh. Gunung bisa dibeli. Itu namanya sistem kapitalis, tidak membatasi kepemilikan. Sehingga karena tidak dibatasi kepemilikan, maka ada orang bisa kaya banget, ada orang bisa miskin banget. Maka muncul yang namanya inequality atau sebuah namanya disparitas, jurang antara kaya dan miskin. Inequality, bahasa Indonesia apa ya? Kesenjangan, bagus. Bahasa Indonesia kesenjangan. Jadi ada orang kaya banget, ada orang miskin banget. Nah, maka di dalam sistem ekonomi kapitalis, karena memang mereka itu membebaskan semuanya, maka semua tergantung apa? Tergantung banget sama orang. Maksudnya tergantung orang apa? Kalau orangnya bagus, bisa jadi bagus. Kalau orangnya hancur, hancur banget. Indonesia yang mana tuh kira-kira? Ya kan gak mungkin yang bagus banget. Pasti hancur banget kan ya. Karena semua orang bebas memiliki apapun. Contoh misalnya kayak gini ya. Indonesia misalnya punya pendapatan migas. Contoh misalnya nikel. Nikel tuh cari sendiri deh di Google. Nikel tuh misalnya dapat berapa per tahun. Itu kalau dibagi ke orang Indonesia, per orang dapat misalnya hasil daripada tambang nikel itu bisa dapat satu orang mungkin 10 jutaan. Mungkin, itu baru dari nikel doang misalnya. Belum lagi tambang-tambang yang lain. Tapi kenapa kita nggak dapat hasilnya? Ya karena banyak yang namanya korupsi tadi itu. Maka problematikanya itu bukan misalnya kayak MBG atau misalnya kayak apapun, tapi korupsi. Itu masalahnya tuh. Korupsi itu apa? Orang dikasih kekuasaan uncheck. Orang dikasih kekuasaan yang tidak bisa untuk dikontrol. Karena nggak bisa dikontrol, dia bisa melakukan apapun. Itu masalahnya tuh. Tapi masalahnya lagi sekarang korupsinya dibuat legal. Paham maksudnya? Ini contoh ya. Kalau aku ditanya, apa sih yang paling membuat aku kesel di Indonesia akhir-akhir ini? Yang paling membuat aku kesel itu adalah MK tuh paling membuat aku kesel. Kenapa? Karena MK ketika ngelulusin satu aturan baru yang gak pernah ada, itu dia membuka namanya adalah legal corruption. Tahu artinya legal corruption? Artinya di Indonesia ini sudah bisa, kalau misalnya, contoh kayak ini ya, orang main bola ada gawangnya nih. Ya kan ya. Kenapa dibuat gawangnya? Supaya orang tahu nendangnya ke situ. Tapi kalau gawangnya bisa digeser, ini main apa namanya? Bisa dikecilin, bisa digedein. Ini main apa namanya? Bukan main bola lagi. Paham kan maksudnya? Nah itu namanya legal corruption tadi. Nah legal corruption ini diperparah gara-gara apa? Sistem kita yang hancur. Nih coba kita lihat ya. Aku bingung mau cerita di mana kalau Indonesia. Memang ujungnya dari pendidikan ya. Tapi aku cerita masalahnya. Coba lihat ya. Menurut Bapak Ibu sekalian, orang-orang untuk jadi pemimpin itu harus punya modal atau tidak?
Ada yang bilang enggak, berarti Anda bukan tinggal di Indonesia. Jelas ya? Nyetak kaos, lalu kemudian biaya untuk kampanye, lalu kemudian bayar orang. Ibu bapak sekalian, ada politisi terkenal yang ngomong ke kuping saya sendiri, Ustadz gak usah munafik lah Ustadz, gak mungkin menang tanpa ngasih orang uang. Itu ke kupingku sendiri tuh. Semua orang juga melakukannya kok Ustadz. Daripada diambil sama orang lebih jahat daripada kita, kan mending sama kita. Paham sampai di sini? Oke, berarti jadi pemimpin punya kos atau tidak? Punya kos, punya yang namanya biaya. Oh, itu bukan duit saya maju tanpa uang. Iya, tapi lu kan di belakangnya ada pengusaha. Pengusaha pasti ngasih uang. Pengusaha ngasih uang, sedekah? Enggak, itu namanya biaya investasi. Biaya investasi inilah yang harus dikembalikan kalau dia jadi. Maka sekarang aku ngomong kemana-mana, mohon maaf nih ya. Jadi jangan setiap kali ada orang ngomong lalu kemudian ngasih saran itu dianggap gak suka. Justru karena kita suka, kita masih ngasih saran. Kalau kita udah gak suka, kita diemin aja. Nih lihat ya, Presiden Prabowo sekarang itu punya berapa menteri? Berapa menteri? Banyak, jawabannya sangat bagus. Kalau nggak salah 48. 48 menteri. Dan 56 wamen, wakil menteri. Loh, baru tahu. Ini kenapa pendidikan itu tidak dilakukan di Indonesia nih. Karena yang kayak gini-gini nih memang nggak dididik di Indonesia. Karena dianggap tabu, nggak boleh dibahas. Maka, dan orang nggak banyak yang tahu ini adalah kabinet yang terbanyak sepanjang sejarah Indonesia. Paham sampai di sini? Kenapa banyak? Emang perlu diurusin sebanyak itu? Tidak jawabannya. Itu baru menteri dan wamennya, belum staf ahli menteri dan staf ahli wamen. Paham sampai di sini? Dan semuanya dapat fasilitas negara. Paham ya sampai di sini ya? Nah, kenapa harus sebanyak itu? Karena yang dukung banyak. Itu koalisi itu punya harga. Duitnya dari mana? Konsesi namanya. Jadi misalnya nih, ini terjadinya di negeri Wakanda. Bukan Indonesia ya. Kalau Indonesia baik-baik aja sih. Pemimpinnya bilang begini, aku mau jadi pemimpin, aku mau jadi presiden. Tapi aku nggak punya uang. Tapi kalau kamu mau modalin aku, nanti aku akan balas dengan ngasih konsesi. Ngasih izin tambang, ngasih izin hutan, ngasih izin MBG, ngasih izin segala macam. Proyek dan segala macamnya. Paham sampai di sini? Nah, dari situlah mereka dapat. Oke, pemilihan umum di Indonesia berapa tahun sekali? 5 tahun sekali. Bayangin ya, 5 tahun sekali. Makanya ada orang guyon begini, 2 tahun untuk balikin yang sudah dikeluarin kemarin. 1 tahun untuk kerja, kalau kerja. 2 tahun lagi untuk nyari modal untuk pemilihan berikutnya. Paham sampai di sini? Nah, ini yang sekarang terjadi nih. Maka kalau kita lihat potensi pendapatan Indonesia dan korupsinya, itu ngeri banget. Itu korupsi yang ketahuan, belum legal corruption. Korupsi yang legal, contoh MBG. Itu Bapak Ibu tahu dapur-dapurnya dimiliki oleh siapa? Bukan Felix yang ngomong loh. Berita sudah banyak coba lihat. Yang milikin siapa? Anggota DPR, anggota-anggota pejabat-pejabat. Dan mereka bilang, lah kami kan gak ikut di situ. Tapi duit lu di situ, itu namanya konflik kepentingan. Di dalam Islam udah jelas kalau ada seorang pejabat digaji mengambil selain itu maka itu adalah sud, maka itu adalah haram, tempatnya di neraka. Jelas. Enggak lagi pakai. Problemnya adalah sekarang menteri bisa rangkap jabatan. Aduh, ustadz rangkap jabatannya stres tahu nggak? Tapi kan nggak bisa enggak kan, harus rangkap jabatan kan? Coba ustadz ngisi misalnya, kalau misalnya minta bayaran, masalah kan? Maka aku nggak mau jadi ustadz yang minta bayaran ketika ngisi. Aku harus punya rangkap jabatan. Tapi kan aku bukan pejabat. Boleh dong ustadz rangkap jabatan jadi seorang pengusaha. Boleh. Tapi kalau pejabat nggak boleh. Orang ustadz rangkap jabatan udah stres apalagi pejabat. Paham ya? Nah jadi dari situ aja kita udah jelas tuh kenapa Indonesia kaya tapi rasanya miskin. Tapi orang-orang yang di luar sana misalnya mereka baru cuma punya migas doang. Atau Singapura nggak punya apa-apa bahkan Singapura. Singapura cuma tempat perlintasan doang. Tapi kenapa mereka bisa kaya? Karena diurus.
Berarti benar dong Ustadz kata orang, agama itu percuma. Guys, bukan percuma, tapi masalahnya nggak diterapin. Bisa dipahami ya? Agama kita nggak diterapin. Jadi gini, jangan buru-buru nyalain agamanya. Lihat gini deh, Anda punya mobil, sama saudara Anda, tetangga Anda punya gerobak. Gerobak rodanya berapa? 2, mobil rodanya berapa? 4. Gerobak gimana cara jalaninya? Didorong. Mobil gimana cara jalaninya? Disetir. Sekarang Anda punya mobil tapi cara jalaninya ikut gerobak. Lalu yang disalin apa? Mobil memang salah, lebih cepat naik gerobak. Anda nggak belajar nyetir. Paham maksudnya sampai di sini? Itulah kenapa ketika di zamannya Rasulullah menerapkan Islam itu jauh percepatannya daripada sekarang. Anda tahu Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu sudah menerapkan bantuan langsung tunai dari zaman dulu. Tapi masalahnya Umar tidak menjadikan bantuan langsung tunai sebagai pilar daripada kebijakannya. Kebijakan dia bikin orang pintar dulu, bikin orang berakidah dulu, bikin orang sadar dulu, baru dikasih bantuan. Dan bantuannya itu puluhan juta per orang. Padahal gak punya apa-apa kan. Sekarang di Arab sana punya minyak. Kita punya lebih banyak lagi. Yang nikmati siapa? Bukan orang Indonesia. Yang jualan siapa? Bukan orang Indonesia juga. Tapi pejabat-pejabatnya. Jelas ya, jadi kalau kita bahas itu udah jadi rahasia umum, kita nggak bisa ngelola sesuatu. Kita nggak bisa ngelola sesuatu. Jangankan ngelola satu negara. Anda yakin pejabat-pejabat itu bisa ngelola bahkan cuma perusahaan aja? Perusahaan nggak bisa dikelola kok. Anda tahu Garuda Indonesia? Tahu Garuda Indonesia? Pernah naik Garuda Indonesia? Belum? Wah sayang sekali. Bayangin ya, Garuda Indonesia itu Garuda Indonesia, bukan Garuda Luwiliang, jelas ya. Berarti mewakili siapa? Indonesia. Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan punyanya Indonesia. Dia sudah semi monopoli. Semi monopoli artinya adalah dia diutamakan daripada yang lain. Dia pakai duit negara, semi monopoli dan segala macam, tapi rugi. Ruginya parah. Sampai tiketnya mahal, tahu nggak kenapa? Karena udah mau ditutup. Karena sekarang pemerintah ketika ngelanjutin Garuda keluarin duit terus. Padahal ini bayangin kalau Anda jangankan jualan penerbangan. Anda diangkat menjadi tukang galon resmi Luwiliang misalnya. Kok Luwiliang doang Ustaz ya gak apa-apa kan dekat. Itu aja Anda sudah bisa punya apa gitu maksudnya. Cuma tukang galon doang resmi Luwiliang. Paham maksudnya di sini? Berarti kan kita gak bisa ngatur kan. Nah kok bisa ada orang yang gak terbukti bisa ngatur perusahaan aja, lalu mulai ngatur yang lain. Gitu maksudnya. Nah ini, tapi balik lagi kan kita udah bahas. Yang dipilih sekarang bukan keahlian, tapi yang dipilih adalah siapa yang dulu koalisi itu yang ditempatkan. MBG, sekarang mau nanya. IPB, karena aku lulusan IPB, alhamdulillah. Dulu seingatku di IPB, di Fakultas Pertanian, sekarang sudah jadi satu fakultas sendiri katanya. Ada yang namanya GMSK, Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga. Ada GMSK, banyak lulusannya GMSK itu. Tapi pertanyaan sederhana, itu Badan Gizi Nasional itu ketuanya emang ahli gizi? Coba, aku gak habis pikir sih terus, serius. Aku gak habis pikir sih. Juru bicaranya terus emang ahli gizi gitu. Terus orang bilang, Ustadz ngomong kayak gitu, gak lihat wapresnya. Oh ya sorry, ini wapres Wakanda bukan wapres Indonesia. Paham gak sih maksudnya? Ya jadi kalau kita mau ngomong ya masalah, kita bisa seharian sih ngomong masalah. Tapi kita ngomong solusi aja ya. Ngaji dulu aja deh. Ayo mengkaji Islam dulu. Waras dulu. Ingat bahwa agama ini bukan ritual. Agama ini adalah buat kita tuh waras dulu. Kita ngerti jadi orang manusia tuh kayak apa. Kita ngerti tahu diri tuh kayak apa. Itu tuh agama tuh. Ngerti tahu diri, kalau nggak mampu jangan mau. Kalau nggak bisa serahkan sama yang lain. Hidup bukan cuma di dunia. Itu dulu tuh belajar tuh. Kalau itu udah beres, kita ada kemungkinan beres ke depan. Jadi jangan salahin Islamnya, justru pelajari Islamnya. Karena kita ini kayak orang yang naik mobil tapi bukan disetir, tapi malah didorong. Kira-kira gitu. Silahkan kalau ada yang lain.